Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai peta konsep khususnya dalam pembelajaran kimia. Apa itu peta konsep, kemudian apa saja manfaat peta konsep, dan apa saja jenis-jenis peta konsep akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian peta konsep. Jadi semua sudah tahu ya bahwa peta konsep itu dinyatakan sebagai suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan bermakna antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Jadi kalau di dalam pembelajaran khususnya kimia itu kan ada banyak konsep ya, tentu saja nggak hanya satu konsep. Nah, nanti kita bisa menghubungkan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya itu dengan bantuan peta konsep supaya lebih ringkas, sederhana, mudah diingat ya, dan tentu saja mudah dipahami. Oke, ini adalah contoh dari suatu peta konsep ya. Jadi ini tentang atom ya, tentang atom. Kemudian ini dinyatakan bahwa atom-atom ya, atom-atom memiliki struktur atom. Nah, struktur atom ini terdiri atas inti atom dan elektron. Inti atom terdiri atas proton dan neutron. Kemudian ini juga atom-atom ini ada yang menurut teorinya ya, menurut Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, dan terakhir Bohr. Lalu atom-atom ini direpresentasikan dengan simbol unsur atau lambang unsur ya, yang X, Z, A itu. Kemudian dari unsur ini dia punya massa rata-rata yang disebut dengan massa atom relatif atau AR. Nah, lambang unsur ini memiliki suatu nomor atom, lambangnya adalah Z. Kemudian kalau nomor atomnya sama, dua unsur yang nomor atomnya sama dikatakan sebagai isotop unsur. Kemudian ada nomor massa. Nomor massa ini A ya. Jadi nomor massa ini kalau sama dua unsur yang mempunyai nomor massa yang sama itu dinyatakan sebagai isobar unsur. Nah, ini keseluruhan konsep atau keseluruhan materi pelajaran mengenai bab atom itu bisa kita sajikan secara ringkas dalam satu peta konsep saja ya. Jadi ini tentu saja selain meringkas juga ini akan memberikan istilahnya memberikan skema yang lebih bagus dan juga lebih mudah diingat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya peta konsep ini diilhami dari teori belajar asimilasi kognitif ya. Jadi teori belajar itu kan banyak. Nah, untuk peta konsep ini diilhami dari teori belajar asimilasi kognitif yang dinyatakan oleh Ausubel ya. Nah, Ausubel itu dia menyatakan bahwa belajar bermakna atau meaningful learning itu terjadi dengan mudah apabila konsep-konsep baru dimasukkan ke dalam konsep-konsep yang lebih inklusif. Jadi menurutnya proses belajar itu terjadi bila siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Jadi mengasimilasikan itu kan mencampurkan ya, atau membaurkan. Jadi sebelum siswa atau anak-anak kita itu belajar, tentunya dia kan memiliki pengetahuan ya, yang dia dapatkan sebelumnya. Nah, proses belajar itu sebenarnya adalah pencampuran antara pengetahuan yang sebelumnya dimiliki oleh siswa kita dengan pengetahuan yang baru atau dengan pengetahuan yang akan dia dapatkan ketika belajar dengan kita sebagai gurunya. Nah, menurut Ausubel itu belajar bermakna itu ya, itu apabila kita bisa
belajar bermakna itu apabila kita sebagai objek belajar ya, atau dalam hal ini siswa kita itu bisa mengasimilasikan atau bisa mencampurkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru yang dia dapatkan. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pembelajaran atau proses belajar yang bermakna. Nah, kemudian terilhami dari Ausubel, ini Novak pada tahun 1990 itu melakukan sebuah penelitian ya dengan menggunakan peta konsep ini. Nah, dari penelitiannya dia itu berkesimpulan bahwa peta konsep itu diartikan sebagai suatu diagram yang berdimensi ganda menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama atau mayor dengan konsep-konsep yang lebih minor ya. Jadi seperti tadi kalau kita lihat peta konsep di struktur atom, tadi kan konsep mayornya adalah atom tadi ya. Konsep mayornya adalah atom. Kemudian di dalam atom itu apa saja? Teorinya yang mengemukakan siapa saja itu adalah konsep-konsep minor. Jadi antara yang minor dengan yang mayor dihubungkan melalui suatu yang disebut dengan apa? Dengan kata penghubung ya atau linking. Jadi kata penghubung di situ tadi seperti kalau di peta konsep yang tadi banyak kata penghubungnya seperti atom itu memiliki struktur atom. Nah, memiliki itu adalah kata penghubung. Jadi antara konsep mayor dengan konsep minor itu ada sebuah kata yang menghubungkan hubungan antara keduanya. Seperti itu. Nah, kemudian ada 3 pokok atau 3 inti yang dikemukakan oleh Novak. Jadi yang pertama adalah belajar bermakna itu melibatkan asimilasi konsep-konsep baru dan proposisi-proposisi ke dalam bangunan struktur kognisi yang memodifikasi struktur-struktur itu. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan yang Ausubel tadi ya, di mana belajar bermakna itu melibatkan pencampuran konsep-konsep baru dengan konsep-konsep yang sudah ada di kognisi atau di pikiran peserta didik. Oke, kemudian yang kedua, pengetahuan adalah terorganisasi secara hierarkis di dalam struktur kognisi, melibatkan konsep-konsep yang proposisi-proposisi dan proposisi-proposisi ke dalam hierarkis yang ada. Oke, jadi sebenarnya pengetahuan itu adalah konsep-konsep dan proposisi yang terorganisasi ya di dalam struktur kognisi dari peserta didik. Jadi simpelnya adalah pengetahuan itu kan akan diterima oleh peserta didik ya di dalam pikirannya. Nah, itu pengetahuan-pengetahuan yang diterima di dalam pikiran peserta didik itu terorganisasi gitu loh. Jadi terorganisasi ya dari konsep-konsep tadi terorganisasi di pikiran atau di struktur kognisi dari peserta didik. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan yang diperoleh dengan hafalan tidak akan terasimilasi ke dalam bingkai kognisi yang ada dan tidak akan memodifikasi bingkai proposisi yang ada. Nah, jadi dia itu menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh dengan hafalan ya tidak akan terasimilasi ke dalam pikiran siswa kita. Jadi kalau cuma menghafal itu dia pengetahuan yang diperoleh itu tidak akan tercampur ke dalam susunan organisasi dari struktur kognisi pikiran siswa kita gitu ya. Jadi kalau hafalan itu memang istilahnya lebih mudah dilupakan. Ya, karena kalau hanya sekedar menghafal tanpa tahu artinya, tanpa tahu maknanya, tanpa tahu keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, itu istilahnya dia lebih mudah cepat dilupakan gitu ya. Jadi menurut Novak itu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan hafalan
itu istilahnya dia tidak akan memodifikasi dan tidak akan tercampur ke dalam pikiran atau struktur kognisi dari siswa atau dari peserta didik. Oke, kemudian ada beberapa teori di sini ya, bahwa Putman pada tahun 1997 dia menegaskan bahwa pengetahuan adalah struktur kognitif dari seseorang. Ya, jadi struktur kognitif dari seseorang. Kemudian Louis Prino tahun 1997 itu dia mengemukakan bahwa untuk dapat dikatakan mengetahui suatu pengetahuan, seseorang dapat memahami hubungan antara konsep-konsep pokok dan penting di dalamnya. Pengetahuan tentang hubungan itu disebut dengan pengetahuan yang terstruktur. Jadi ini seperti yang tadi ya, bahwa seseorang itu dikatakan mengetahui sesuatu itu jika dia bisa memahami hubungan antara konsep-konsep pokok yang penting gitu ya. Jadi seorang siswa itu dianggap dia mengetahui apa yang telah diajarkan itu ketika dia bisa menemukan atau memahami hubungan antara konsep-konsep yang telah diajarkan. Nah, ini seperti ini disebut dengan pengetahuan yang terstruktur, gitu ya. Oke, jadi ini intinya sama dengan yang tadi ya. Intinya adalah bisa memahami atau mengetahui keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain itu dianggap sebagai belajar yang bermakna. Oke, kemudian kita akan membahas peran dan manfaat dari peta konsep ya. Jadi peta konsep itu berperan terutama untuk guru dan siswa atau peserta didik. Nah, untuk guru peran peta konsep yang pertama adalah sebagai dasar untuk membuat urutan materi pelajaran gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya peta konsep itu kita akan tahu urut-urutan dari materi pelajaran yang akan kita sajikan. Seperti tadi kalau kita sudah punya peta konsep tentang atom, oh berarti mana dulu yang kita ajarkan. Seperti itu bisa kita sebagai panduan ya atau pedoman di dalam kita mengajar. Kemudian yang kedua adalah peta konsep dapat digunakan sebagai dasar guru untuk memilih strategi pembelajaran. Jadi, peta konsep itu kan menggambarkan keseluruhan konsep yang akan diajarkan ke dalam satu peta yang sederhana. Nah, itu melihat dari peta konsep, seorang guru itu bisa memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Ya, jadi kalau konsep-konsepnya seperti ini, berarti saya pakai strategi apa. Kemudian kalau ternyata konsepnya itu istilahnya abstrak dan ternyata banyak sekali konsep-konsep yang harus diajarkan. Nah, itu strategi pembelajarannya apa? Itu bisa memilih strategi pembelajaran dari peta konsep yang kita buat atau yang sudah ada, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berperan dalam meringkas pembelajaran. Ya, jadi peta konsep itu bisa digunakan di awal atau di akhir. Jadi ini tergantung dari strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru. Nah, ketika peta konsep itu diletakkan di akhir, itu peta konsep dalam hal ini berfungsi untuk meringkas atau merangkum pembelajaran yang telah diberikan. Jadi untuk mengulang gitu ya. Mengulang, kita tadi sudah belajar ini, keterkaitan antara satu dengan yang lainnya seperti ini. Itu disajikan dalam peta konsep. Oke, kemudian yang keempat adalah sebagai media pembelajaran. Ya, jelas ya. Jadi peta konsep dapat kita gunakan sebagai media atau perantara ketika kita mengajarkan suatu materi ajar. Kemudian yang kelima adalah alat evaluasi pembelajaran. Ya, jadi peta konsep itu dapat digunakan oleh seorang guru untuk istilahnya mencari tahu apakah siswa yang diajar itu sudah paham dengan materi yang diberikan atau belum. Jadi dalam hal ini peta konsep berfungsi sebagai alat evaluasi pembelajaran. Jadi nanti seorang guru bisa memberikan peta konsep yang masih kosong ya atau blank.
nanti supaya diisi oleh siswa. Jadi dari melihat peta konsep yang tadinya belum terisi kemudian diisi oleh siswa, nanti guru bisa melihat, oh ternyata siswa ini sudah paham, oh ternyata siswa ini belum paham. Seperti itu ya simpelnya. Oke, kemudian dari segi siswa kita akan melihat peranan peta konsep ya. Yang pertama adalah sebagai alat untuk belajar. Jadi tentu saja peta konsep itu sangat berfungsi sekali untuk belajar karena kalau peta konsep itu kan hanya satu istilahnya satu kesatuan dan itu sudah mencakup semua subbab dari bab yang diajarkan. Nah, itu tentu saja dapat dijadikan sebagai sarana untuk belajar karena lebih mudah ya ketika kita melihat peta konsep itu lebih mudah dan lebih mudah diingat. Seperti itu. Kemudian nomor 2, peran peta konsep yang kedua adalah meningkatkan, ini maksudnya meningkatkan ya, meningkatkan daya ingat akan keterkaitan konsep yang telah dipelajari. Ya jelas, jadi dengan menggunakan peta konsep itu kan visualisasinya lebih baik ya, lebih ringkas, lebih sederhana, sehingga peta konsep ini akan bisa meningkatkan daya ingat dari siswa gitu ya, atau dari pembelajar. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat refleksi terhadap apa yang telah dipelajari. Nah, kemarin di pembelajaran abad 21 itu kita belajar bahwa salah satu ciri dari pembelajaran abad 21 adalah reflective learning. Jadi dalam hal ini penggunaan peta konsep dapat dijadikan sebagai alat refleksi. Refleksi itu istilahnya adalah berkaca ya, atau melihat diri sendiri. Jadi, oh saya sudah paham belum? Saya sudah mengerti belum terhadap materi yang diberikan? Nah, itu bisa menggunakan peta konsep. Jadi siswa itu bisa mengulang kembali pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru melalui dengan cara dia membuat peta konsep sendiri. Seperti itu ya. Dan ini akan istilahnya lebih mudah dilakukan daripada ketika kita harus mencatat dengan kalimat yang panjang, itu kan akan melelahkan dan juga tidak mudah untuk diingat. Sehingga kalau dengan peta konsep ini ya dia lebih mudah diingat dan sekaligus dia bisa menjadi alat refleksi bagi siswa. Apakah dia sudah paham atau belum? Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita akan belajar mengenai macam-macam peta konsep ya. Jadi ini menurut dari University of Illinois pada tahun 2002, ini mengemukakan bahwa peta konsep itu ada bermacam-macam. Nah, jenis yang pertama adalah spider. Spider concept map. Jadi peta konsep laba-laba ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini di sini adalah konsep mayor. Kemudian nanti ada konsep-konsep minor atau topik-topik yang lebih minor itu dihubungkan dengan garis-garis ini ya. Ini kan topik utamanya. Kemudian topik 4 nanti ada 4A, 4B, 4C dan seterusnya. Oke, kemudian jenis peta konsep yang kedua adalah hierarki. Jadi peta konsep yang hierarki ini ya. Jadi atas kemudian ini ya, seperti apa ini ya? Silsilah keluarga itu ya pakainya ini ya. Jenisnya adalah peta konsep hierarki. Kemudian yang ketiga ada flowchart ya, flowchart concept map. Jadi peta konsep yang bentuknya adalah flowchart seperti ini. Ya ini ya. Ini bisa dipakai untuk tergantung keperluannya ya. Jadi tinggal kita pilih tergantung keperluannya. Kemudian yang keempat ada peta konsep yang berbentuk sistem. Jadi ini ada input, kemudian ada proses yang di sana ada output kembali ke input seperti ini ya. Ini kalau di kimia itu mungkin sebagai contoh itu banyak ya reaksi-reaksi di dalam tubuh itu yang modelnya seperti ini gitu ya. Fotosintesis itu juga bisa ya. Fotosintesis di luar tubuh ya, nggak di dalam tubuh. Jadi fotosintesis tuh nanti bisa seperti ini, outputnya apa, kemudian nanti kembali lagi ke input dan seterusnya ini. Jadi ini seperti siklus ya. Siklus itu juga pakai konsep map yang bentuknya adalah seperti ini. Kemudian yang kelima ada 3D
dimensional concept map. Jadi peta konsep yang berbentuknya adalah 3 dimensi ya, 3 dimensi. Ini seperti piramida ya. Jadi ada hubungan antara ini yang di atas dengan yang di bawah ini. Oke, kemudian membuat peta konsep. Nah, nanti kita juga akan belajar membuat peta konsep. Nah, dalam hal ini kita lebih akan menggunakan peta konsep sebagai media ya, sebagai media pembelajaran. Nah, ketika kita akan membuat peta konsep itu sebenarnya banyak software atau banyak aplikasi ya, tetapi nanti yang diajarkan di sini adalah menggunakan Simap Tools ya. Jadi Simap Tools ini adalah software atau aplikasi untuk membuat peta konsep dengan mudah dan cepat, dan ini freeware, jadi bisa kalian akses untuk mencari masternya ya, itu di http simap.ihmc.us. Jadi ini adalah alamatnya untuk mencari aplikasi Simap Tools. Nah, nanti silahkan kalian cari, kemudian di download, lalu nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat peta konsep dengan mudah menggunakan Simap Tools. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk penjelasan mengenai peta konsep. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.